Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Orang salam Mungkin dari Mas Zuhar atau mungkin dari bapaknya atau bapaknya dulu. Silakan. Monggo. Perkenalkan, nama saya Bapak Aswaluddin sebagai kakak dari adik saya yang sebagai dalam permasalahan. Halo Bapak. Saya Bapak juga. Di sini ditunjuk dari adiknya Mas Asla sih. Ya sebagai mungkin ya orang terpercaya lah. Ya kayak gitu. Oh, jadi Mas Asla ini yang kemarin menghubungi saya ya, terkait proses mediasi. Sedangkan Mas Zuhar ini berarti di desa itu sebagai kepala adat di desa atau bagaimana? Ya bisa disebut itu Mas. Oh iya. Boleh diceritakan terlebih dahulu, silakan, terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya pada bapak-bapak semua bahwasanya kalian semua di sini akan melalui proses mediasi. Nah, proses mediasi itu bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dari bapak-bapak semua supaya memperoleh kesepakatan bersama terkait permasalahan yang akan dihadapi. Nah, di permasalahan kali ini coba ceritakan terlebih dahulu permasalahan yang bapak-bapak semua hadapi kepada saya. Barangkali nanti kita bisa menemukan solusi yang terbaik supaya dapat menyelesaikan permasalahan ini tanpa sengketa di pengadilan seperti itu. Boleh kepada Bapak Zuhar atau Bapak Asla dulu untuk menceritakan permasalahannya. Mas Asla dulu soalnya masanya yang nggak tahu lah akar masalahnya. Silakan Mas Asla. Di dalam pembagian waris ini itu Pak, saya sebagai seorang kakak itu merasa keberatan karena pembagian waris ini menggunakan pembagian yang sama rata. Jadi tentunya saya sebagai kakak atau sebagai seorang laki-laki merasa keberatan menurut saya karena pembagian waris itu menurut agama Islam itu 2/1. Jadi saya merasa kurang gimana ya Pak, kurang enak atau kurang mau dalam pembagian waris ini. Jadi dalam keluarga Mas Asla itu yang tersisa hanya Mas Asla dengan adik perempuannya, dan pembagian yang dilakukan di desa itu Mas Asla dibagi sama rata dengan adiknya yang perempuan. Jadi seperti ini Mas Zuhar, bahwasanya Mas Asla itu menginginkan pembagian waris secara adil, yaitu yang secara diketahui Mas Asla kan pembagian waris itu 2/1 antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sedangkan Mas Asla itu ingin membagi secara adil, yaitu dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Zuhar atau permasalahannya bagaimana? Mungkin saya ceritakan dari awal saja Mas. Sebenarnya saya juga tidak tahu kalau pembagian dalam Islam itu 2/1. Cuma ada beberapa faktor lah mendukung kenapa pembagian waris ini dilaksanakan itu 1/1. Ada yang pertama itu ya mungkin emang adatnya seperti itu Mas di desa. Di pembagian waris itu dibagi sama rata 1/1. Nah, kenapa menggunakan adat seperti itu ya agar tidak terjadi omongan lah di tetangga-tetangga seperti itu. Nah, yang kedua, kalau pembagian 1/1 itu menurut saya itu sangat memudahkan lah dalam pembagian waris. Jadinya tidak bisa meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pembagian waris itu. Sebelumnya dari Mas Zuhar ini emang dari dulu tinggal di desa ya? Iya. Jadi ya mohon dimaklumi ya masalah karena Mas Zuhar ini dari dulu tinggal di desa, jadi bahasanya mungkin bila kurang bisa dipahami akan saya sampaikan lebih lanjutnya ya. Jadi yang dimaksud Mas Zuhar tadi itu Mas Zuhar mengatakan bahwasanya memang orang-orang di desa itu sudah tahu bahwasanya pembagian waris yang benar itu menurut hukum Islam 2/1. Nah, sedangkan di dalam desa yang pembagian waris di desa yang dianut oleh Mas Zuhar, adik Mas Asla dan keluarga Mas Asla itu berbeda dengan
sistem pembagian waris Islam ada semestinya. Jadi di dalam hukum adat itu memberikan akomodasi kepada semua pihak agar tidak terjadi sengketa. Maka dari itu pembagian waris dalam sistem hukum adat yang dianut dalam adatnya Mas Johar itu dibagi sama rata 1:1 antara laki-laki dengan perempuan supaya tidak terjadi sengketa dalam urusan keluarga seperti itu. Nah sebelumnya saya izin bertanya pada Mas Aslah ya, alasan Mas Aslah tetap menggunakan 2:1 itu karena apa? Mungkin karena saya itu sebagai seorang laki-laki ya Pak, seorang laki-laki itu memiliki keluarga yang memimpin suatu keluarga yang membutuhkan atau gimana laki-laki tersebut itu memiliki beban yang lebih tinggi Pak dibanding perempuan adik saya itu, karena adik saya itu seorang istri yang dinafkahi oleh suaminya. Jadi tentunya saya itu sebagai laki-laki mendapatkan banyak karena tanggungan saya lebih banyak. Sebelumnya isu saya Mas ya, Mas Aslah ini tinggalnya di mana dan apakah sudah tahu terkait pembagian hukum adat yang ada di desa itu seperti apa? Oh iya, kebetulan saya itu dari kecil Pak, lulusan SMP langsung merantau ke Jakarta dan memiliki keluarga di sana, langsung yang tidak tahu bagaimana alur pembagian waris di desa tersebut Pak. Jadinya saya itu udah kebiasaan mengikuti gimana pembagian waris di daerah kota dan mengikuti ajaran agama Islam. Seperti itu. Jadi Mas Aslah ingin membagi sistem hukum waris dengan sistem hukum Islam itu karena Mas Aslah mengetahui bagaimana proses pembagian waris dalam hukum Islam itu 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Nah sebelumnya saya izin bertanya kepada Mas Johar ya, selaku orang yang terpercaya lah dalam adat desa. Mas Johar ini sudah pernah menyampaikan belum terkait pembagian waris yang ada dalam hukum adat kepada Mas Aslah selaku pihak yang berkaitan dengan permasalahan waris tersebut? Kalau apa ya, dalam hal menyampaikan sih saya mungkin bukan saya mungkin saya kira udah diberitahu sama adanya Mas Aslah atau jadi saya tidak beritahu sama Mas Aslahnya, mungkin itu. Jadi mungkin permasalahannya seperti ini ya Bapak-Bapak ya. Ini hanya terjadi miskomunikasi antara pemahaman dari Mas Aslah terkait bagaimana sistem pembagian waris dengan sistem pembagian waris yang ada dan dianut oleh keluarga dari Mas Aslah. Jadi izin menyampaikan ulang ya Mas Aslah, pembagian waris yang ada di dalam hukum adat yang dianut oleh keluarga Mas Aslah itu membagi waris 1:1 antara perempuan dengan laki-laki. Jadi mereka diberikan hak yang sama supaya apa? Supaya tidak terjadi sengketa antara sesama keluarga dalam pembagian waris. Nah, dari sini kan Mas Aslah cuma ingin memberitahu terkait bagaimana sih sistem pembagian waris yang benar. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Johar selaku ketua adat ya, bahwasanya dalam hukum adat itu sudah diberikan alasan mengapa sistem pembagian waris itu 1:1. Nah, saya kembalikan lagi kepada para pihak ya, baik Mas Johar maupun Mas Aslah. Kita kan semua sudah tahu nih alasan kedua-duanya itu melakukan mediasi di sini. Nah, mungkin ada solusi terkait permasalahan ini supaya tidak berlanjut ke meja persidangan. Mungkin dari para pihak ada solusi atau bagaimana? Dari saya, kalau memang bagian adat 1:1 itu memiliki alasan yang baik dari saya, menurut saya terima lah. Jadi Mas Aslah menerima atau bagaimana terkait pendapat yang diargumenkan oleh Mas Johar selaku kepala adat di desanya? Nah, berarti kan permasalahan sebenarnya itu hanya terkait komunikasi ya antara pihak dari adiknya Mas Aslah dengan Mas Aslah yang ada di Jakarta. Nah, sekarang kan kita semua sudah tahu alasan dari Mas Johar itu menggunakan 1:1 dan saya juga sudah mengetahui kenapa Mas Aslah mengajukan permasalahan ini di proses mediasi. Nah, jadi silakan dari Mas Aslah dan Mas Johar untuk menyepakati solusi yang akan diambil ke depannya supaya tidak terjadi persengketaan lagi di kemudian hari.
kalau apa ya Mas Aslanya mau menerima adat seperti itu ya saya sangat gampang itu ya menerimalah. Jadi saya serahkan ke Mas Asla apakah mau gimana lah lanjutannya, menerima atau tidak ada pembagian waris seperti itu. Silakan Mas selanjutnya. Saya menerima lah kalau memang benar-benar pembagian waris itu memang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi budaya masyarakat kampung halaman saya terima. Tapi dengan alasan yang baik, saya akan menerima dari pembagian waris 1/1 tersebut. Ya. Oke, jadi untuk saat ini sudah tidak ada permasalahan ya. Permasalahan awal dari yang berperkara itu terkait masalah komunikasi saja. Mas Aslah di sini merasa pembagian 1/1 itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, sedangkan dari pihak Mas Johar terkait kepala adat itu merasa 1/1 itu sudah sesuai dengan hukum adat. Namun dari pihak yang berperkara antara Mas Aslah dengan Mas Johar itu belum ada komunikasi yang baik. Jadi terjadi miskomunikasi dalam pembagian waris ini. Nah sekarang kan sudah dua-duanya sudah mengetahui argumentasi terkait masing-masing pihak ya. Nah apakah bisa disepakati terkait pembagian waris sesuai dengan hukum adat yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak dari Mas Johar? Sepakat juga. Ya, berarti sudah selesai ya ini permasalahannya, tidak ada sengketa lagi, dan saya harap juga nanti kedepannya tidak ada permasalahan seperti ini lagi. Dan dimohonkan juga kepada Mas Aslah untuk memahami bagaimana tata cara permasalahan pembagian waris di hukum adat, dan juga kepada Mas Johar bagaimana berkomunikasi yang baik kepada orang-orang yang nantinya akan menangani permasalahan waris yang ada di hukum adatnya seperti itu. Karena dari kedua belah pihak sudah menemui kesepakatan dan kita sudah menemui titik temu bersama ya, mungkin mediasi ini bisa kami cukupkan. Silakan untuk para pihak untuk bersalaman. Terima kasih. Terima kasih ya.